Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kami Yayan Curup, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pembahasan kita pada hari ini tentang manajemen pusat sumber belajar. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang hal-hal yang sangat penting dalam pembuatan sumber belajar. Salah satu poin pentingnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen itu tersendiri, mulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Dan yang perlu kita pahami lagi setelah mengetahui 4 fungsi tersebut, bagaimana membuat sumber belajar itu supaya menarik. Sumber belajar itu ya tentunya bila dia dikategorikan dalam bentuk video, kemudian audio, dan dalam bentuk message ataupun pesan, harus dikemas dengan baik. Yang pertama adalah ketika kita membuat sumber belajar itu harus membuat judul yang menarik ya. Judul yang menarik ini terutama judul yang sesuai dengan kondisi kekinian. Contohnya pada era digital sekarang ini banyak informasi-informasi menarik yang bisa kita jadikan judul untuk sumber belajar yang akan kita buat. Sebagai contohnya yang Bapak sampaikan, yaitu misalkan membuat artikel menarik, artikel sederhana tentang misalkan temanya lingkungan atau tema tentang keagamaan. Judul itu sangat penting karena menggambarkan isi dari konten yang akan kita buat. Jadi buatlah judul semenarik mungkin, terutama judul yang sesuai dengan kekinian, informasi-informasi kekinian. Selain judul, bagaimana sumber belajar yang menarik itu, baik dalam berbentuk video, audio maupun pesan, yaitu konten yang kita buat jangan hanya sekedar menampilkan argumentasi kita, tetapi konten yang kita buat itu berdasarkan analisis hasil bacaan kita, atau kita bisa menampilkan data-data yang mendukung dari judul yang kita sajikan itu. Karena kenapa? Kalau kita hanya menampilkan argumentasi kita saja, apalagi argumentasi sepihak, itu kurang begitu menarik sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa menyajikan data-data realistis yang ada, data-data realitas dan realistis, itu akan lebih menarik tentunya konten yang akan kita buat. Apalagi kita mengaitkan konten kita itu dengan isu-isu yang sekarang lagi ngetrend, misalkan yang lagi trending. Selain judul, kemudian konten, kemudian selanjutnya apa yang perlu kita perhatikan lagi, yaitu alat yang kita gunakan. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, alat. Ya semakin canggih alatnya, ya semakin bagus hasil yang diproduksi oleh alat tersebut. Misalkan kalau kita menggunakan smartphone, kalau smartphone-nya bagus, tentu pengolahan sumber belajar yang kita lakukan melalui smartphone kita itu bisa melalui editing dan lain sebagainya makin keren. Jadi alat itu sangat menentukan kualitas dari sumber belajar yang akan kita sajikan. Selain alat, yang perlu kita perhatikan dari sumber belajar ini adalah lingkungan ya, lingkungan dan market, pasar. Sumber belajar yang kita buat ini untuk siapa? Apakah untuk guru, untuk dosen, untuk mahasiswa? Itu juga sangat penting ya. Karena sumber belajar itu tentu akan dikonsumsi
dengan orang-orang yang memang membutuhkan sumber belajar yang kita buat. Misalkan nih, kita program studi manajemen pendidikan Islam. Sumber yang belajar yang kita buat itu adalah berkenaan tentang manajemen pendidikan Islam. Pasarnya atau lingkungannya tentu ya mahasiswa-mahasiswi yang prodi MPI atau di kalangan yang berhubungan dengan prodi manajemen pendidikan Islam itu. Bapak pikir itu yang bisa Bapak sampaikan. Yang perlu diingat tadi dalam pembuatan sumber belajar itu, perhatikan judulnya atau topiknya, upayakan harus sesuai dengan kondisi kekinian kita atau informasi yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian kontennya itu harus menarik dengan bisa menampilkan data-data yang realistis lah ya, bukan yang sifatnya imajinatif tentunya kan. Kemudian yang ketiga, perhatikan alat yang digunakan untuk memproduksi pesan atau konten sumber belajar kita. Yang terakhir adalah marketnya, pasarnya di mana, sehingga memang orang mengakses sumber belajar yang kita buat. Terima kasih. Silakan untuk tugasnya berikan komentar, gagasan, ide teman-teman semua terhadap materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.